Dorna siapkan 3 trek cadangan di MotoGP 2021. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, menyatakan bahwa meski belum diketahui kapan pandemi akan berakhir, MotoGP 2021 akan kembali ke kalender sebelumnya yang terdiri dari 20 seri. Sebelum Covid melanda dunia, MotoGP sejatinya telah berencana menggelar 20 balapan untuk musim ini. Namun, akibat pandemi, musim balap dimampetkan menjadi 14 seri saja untuk MotoGP dan 15 seri untuk Moto2 dan Moto3 disertai protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya itu, musim ini bahkan hanya digelar di 1 negara Asia untuk Moto2 dan Moto3 dan 6 negara Eropa di 10 trek berbeda yang 5 diantaranya menggelar 2 balapan dalam 2 pekan beruntun. Ezpeleta pun menyatakan bahwa pihaknya telah menggodok kalender MotoGP 2021 dengan jumlah yang normal, yakni sebanyak 20 balapan. Namun, mengikuti Covid-19 masih menyebar, Dorna Sport juga menyiapkan langkah antisipasi. Menurut Ezpeleta, jika sebuah negara atau trek tak bisa menggelar balapan pada tanggal yang sudah ditentukan, maka balapan tersebut bisa mengalami pemindahan jadwal atau bahkan digantikan oleh negara atau trek lain. Ia pun telah mempersiapkan 3 trek cadangan. Tanggalnya bakal seperti biasa. Kalender balap akan terdiri dari 20 Grand Prix. Jika misalnya tak memungkinkan pergi ke Amerika Serikat atau negara lain, tanggalnya akan dipindah atau diganti. Akan ada 3 sirkuit cadangan yang nantinya bisa dipilih, kata Ezpeleta. Ezpeleta menegaskan agar 20 balapan yang direncanakan ini berjalan dengan lancar, ia harap tak akan ada perubahan protokol kesehatan untuk penghuni pedok MotoGP. Dalam fase baru pandemi ini, saya berharap tak ada kemungkinan perubahan protokol. Sepertinya memang ada beberapa kasus positif dalam pekan balap Formula One, tapi bubble kami di Misano berfungsi dengan sempurna. Kala itu, tak ada kasus yang dilaporkan. Tutup Ezpeleta. Murid Valentino Rossi adalah orang yang beruntung. Maverick Viñales menyebut pembalap-pembalap muda yang sempat berlatih bersama Valentino Rossi adalah sosok yang sangat beruntung. Maverick Viñales yang sempat mengunjungi ranch milik Rossi di pertengahan MotoGP San Marino dan MotoGP Emilia-Romagna menganggap pembalap-pembalap muda yang menempa diri di tempat tersebut adalah sosok yang mendapat keberuntungan besar. Mereka adalah sosok yang mendapat keistimewaan karena mempunyai sirkuit yang spektakuler dan bisa berlatih bersama Valentino Rossi yang mempunyai banyak pengalaman. Saya rasa setiap orang yang berada di akademi benar-benar beruntung, kata Maverick Viñales. Sejumlah pembalap muda yang menjadi murid Valentino Rossi kini sudah melanglang buana di balapan Grand Prix. Salah satu yang menonjol musim ini adalah Franco Morbidelli yang membela tim Petronas Yamaha SRT. Franco Morbidelli musim ini telah memenangkan 2 seri balapan musim ini di MotoGP San Marino dan MotoGP Teruel. Franco Morbidelli saat ini ada di posisi keempat dengan 112 poin, tertinggal 25 poin dari Joan Mir yang menjadi pemuncak klasemen sementara MotoGP 2020. Franco Morbidelli masih mempunyai peluang untuk melejit dan meramaikan persaingan perburuan gelar juara dunia di 3 seri terakhir MotoGP 2020. Sementara itu, Maverick Viñales sendiri ada di posisi ketiga dengan 118 poin. Dibandingkan pembalap lain di posisi 4 besar, Maverick Viñales adalah pembalap yang paling berpengalaman. Bos KTM terpuaskan dengan performa pembalapnya di MotoGP 2020. Direktur teknis KTM, Sebastian Risse, memberikan komentar terhadap kiprah keempat pembalapnya tim yang tersebar di pabrikan dan satelit pada MotoGP musim ini. Risse mengaku puas dengan performa positif yang ditampilkan oleh seluruh pembalap tim KTM di MotoGP 2020. Sebagaimana diketahui, para pembalap tim KTM memang berhasil menunjukkan performa mengesankan di MotoGP 2020. Keempat pembalap KTM, yakni Pol Espargaro, Brad Binder, Miguel Oliveira, Iker Lecuona mampu meraih hasil cukup gemilang dari 11 balapan yang sudah berlalu. Bahkan, Binder dan Oliveira sempat menyabet juara balapan di MotoGP 2020.
Binder berhasil mengklaim posisi pertama kala menjalani balapan di MotoGP Republik Ceko 2020. Sementara Miguel Oliveira finish terdepan ketika mengaspal di MotoGP Styrian 2020. Pol Espargaro sendiri menjadi pembalap tim KTM dengan raihan terbaik di MotoGP 2020. Polizio sejauh ini sudah meraih 3 podium dan menempati posisi ke-8 pada klasemen sementara MotoGP 2020 dengan raihan 90 poin. Hanya Iker Lecuona satu-satunya pembalap tim KTM yang belum mampu meraih podium di MotoGP 2020. Meski begitu, performa Lecuona sebagai pembalap debutan di MotoGP 2020 cukup mengesankan. Sebab ia sudah 3 kali menyelesaikan balapan dengan berada di posisi 10 besar. Catatan manis yang berhasil ditunjukkan keempat pembalap tim KTM itu pun menuai komentar dari Rise. Rise mengaku sangat puas dengan performa yang ditunjukkan oleh para pembalap tim KTM di MotoGP 2020. Bahkan, Rise tidak menampik bahwa performa yang berhasil ditampilkan oleh Pol Espargaro, Brad Binder, Miguel Oliveira serta Iker Lecuona sudah melebihi ekspektasi para petinggi KTM sebelum kejuaraan dunia tahun ini berlangsung. Apa yang berhasil ditampilkan oleh seluruh pembalap kami telah melebihi ekspektasi. Mereka saling mendorong dan itu juga berkontribusi pada performa di setiap balapan, kata Rise. Saya pikir pembalap-pembalap kami sudah berkembang dengan cara yang bagus. Memang benar di beberapa trek mereka masih minim pengalaman, tapi kami akan berusaha lagi semaksimal mungkin musim depan, kata Rise. Para pembalap tim KTM sendiri berpotensi memperbaiki raihan mereka di MotoGP 2020. Terlebih, MotoGP 2020 sendiri masih menyisakan 3 balapan lagi, yang mana bisa dimaksimalkan oleh keempat pembalap tim KTM untuk bisa meraih lebih mengesankan lagi. Lorenzo senang kini banyak orang dukung Alex Marquez. Lorenzo turut senang melihat perkembangan performa debutan Repsol Honda Alex Marquez yang belakangan ini menggebrak dengan performa apiknya di MotoGP Prancis, Aragon, dan Teruel. Lorenzo menyebut ini adalah sebuah kejutan besar. Marquez menjadi sorotan di MotoGP usai Lorenzo memutuskan pensiun secara mendadak di Valencia pada akhir 2019. Meski berstatus sebagai juara Moto3 2014 dan Moto2 2019, ia dianggap tak layak menjadi pengganti Lorenzo, apalagi membela Repsol Honda yang juga tim sang kakak Marc Marquez. Sejak awal, Lorenzo terus memberikan dukungan dan semangat kepada Marquez, sekaligus meyakini bahwa rider berusia 24 tahun itu sangat layak untuk membela Repsol Honda. Meski terus mendukung, Lorenzo tak malu-malu mengakui ia sempat memprediksi bahwa Marquez bakal sempat kesulitan adaptasi pada RC Tuan Trivi yang terkenal agresif. Alex adalah kejutan besar, bahkan ia lebih mengejutkan dari Franco Morbidelli. Sebelumnya, tak ada yang mengira bakal melihatnya memperebutkan kemenangan di usia 7-8 balapan. Saya pikir ia bakal mendapat kesulitan lebih banyak, tapi ia justru berkembang pesat dan kini sangat cepat, kata Jorge Lorenzo. Uniknya, sebelum menjalani balapan pertamanya musim ini, Marquez dinyatakan terdepak dari Repsol Honda demi memberi jalan kepada Pol Espargaro tahun depan. Marquez pun bakal ditransfer ke LCR Honda untuk menggantikan Cal Crutchlow. Keputusan Honda ini pun dikecam banyak pihak karena dinilai gegabah dan tak menghormati Marquez. Namun, Marquez justru berlapang dada dan yakin perpindahannya ke LCR Honda bakal memperingan bebannya. Lorenzo sendiri mengaku belum berani menilai keputusan Honda yang kontroversial tersebut. Apakah Honda melakukan kesalahan memindahkannya ke LCR? Entahlah. Tapi sebelum ia mulai balapan musim ini, semua orang mengkritik Honda karena memutuskan mempromosikan ke MotoGP. Kini malah sebaliknya, menghakimi memang mudah, tutup Lorenzo. Gareth Gerloff senang usai disuruh Yamaha gantikan Rossi di MotoGP. Tim Monster Energi Yamaha telah menunjuk salah satu rider mereka di kompetisi World Superbike, yakni Gareth Gerloff, untuk tampil di balapan MotoGP Eropa yang akan dihelat pada akhir pekan ini. Gerloff nantinya akan mengisi satu slot pembalap Yamaha yang kemungkinan besar akan kembali ditinggalkan Valentino Rossi.
Rossi ada kemungkinan besar belum bisa tampil di ajang balapan MotoGP 2020. Hal itu tak lepas dari hasil tes corona Rossi yang ternyata masih positif. Sampai saat ini, Rossi sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk tetap ikut balapan di akhir pekan nanti jika di dua hasil tes terbarunya dinyatakan negatif. Akan tetapi, Yamaha tak mau berdiam diri saja dan menunggu hasil tes Rossi yang memiliki peluang balapannya sangat kecil. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Yamaha pun pada akhirnya menunjuk Gerloff. Padahal, sebelum-sebelumnya, banyak pihak yang memprediksi tes rider Yamaha Jorge Lorenzo yang bakal menggantikan Rossi di MotoGP Eropa. Saya sangat tersanjung bahwa Yamaha telah mempertimbangkan saya untuk kesempatan ini. Tahun ini benar-benar menjadi sebuah petualangan, dan ini akan menjadi sebuah hal yang istimewa. Merupakan impian saya untuk mengendarai motor YZR M1 di kelas MotoGP. Sebab mengendarai motor MotoGP adalah impian saya sejak saya memulai balapan bertahun-tahun yang lalu. Kini saya dapat kesempatan untuk mewujudkannya. Hal ini benar-benar mengasihkan, kata Gareth Gerloff. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.